Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Bulan. Saya sebagai mahasiswa STKIP Purwakarta, kelas PGSD Pangalengan dengan nomor NIM 218669. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam tentang perpindahan kalor. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Bapak Imam Ma'arif Syah MPD. Baiklah teman-teman, adapun materi yang akan kita bahas saat ini yaitu yang pertama, kita akan membahas panas atau kalor. Yang kedua, manfaat panas. Yang ketiga, perpindahan panas. Dan yang terakhir, konduktor dan isolator panas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang panas atau kalor. Nah teman-teman, kalian pasti pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Kira-kira apa yang kalian rasakan di saat kalian berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas, bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitar kita? Perlu kalian ketahui bahwa panas disebut juga sebagai kalor. Perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama ada matahari, yang kedua api unggun, yang ketiga kompor menyala, yang keempat korek api menyala, panas bumi, dan masih banyak lagi sumber panas yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah teman-teman, panas atau kalor mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Adapun manfaat panas yang pertama, yaitu matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga, panas sinar matahari dapat meningkatkan imun dalam tubuh kita. Ketika kita sering berjemur di panasnya sinar matahari ketika pagi, maka tubuh kita akan menyerap banyak vitamin D sehingga imun kita terbentuk menjadi lebih kuat. Dan manfaat selanjutnya, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, teman-teman, jika kalian berada di dekat api, maka lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Perlu kalian ketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara konduksi atau hantaran, yang kedua dengan cara konveksi atau aliran, dan yang ketiga yaitu dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, apakah perbedaannya? Yang pertama, konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini ada contoh peristiwa konduksi. Yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Nah, ketika kita memanaskan logam, maka yang menjadi zat perantaranya yaitu batang logam tersebut. Dan batang logam tersebut tidak ikut berpindah, yang berpindah hanyalah panas api ke tangan kita. Kemudian contoh yang lainnya yaitu yang kedua, knalpot akan panas jika mesin motor dinyalakan. Dan contoh yang ketiga yaitu ketika kita meletakkan mentega di atas wajan yang panas, maka mentega tersebut akan meleleh. Nah, itulah contoh peristiwa konduksi. Berikutnya kita akan membahas contoh peristiwa konveksi, yaitu yang pertama, ketika kita memanaskan air di atas kompor yang menyala, maka bagian air yang berada di bawah bejana ini akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian, yang menerima panas ini akan bergerak menuju ke atas, yaitu ke bagian yang lebih dingin, sehingga nantinya akan menimbulkan gelembung-gelembung gas udara.
Nah, perpindahan panas itu terlihat ketika naiknya gelembung-gelembung gas tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air diikuti oleh bagian-bagian air, yaitu zat-zat gelembung udaranya. Contoh kedua, asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Nah, itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh perpindahan panas radiasi atau pancaran. Adapun contoh yang pertama, yaitu panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa panas api unggun ini langsung terasa pada tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Contoh kedua, pakaian basah yang dijemur di bawah teriknya sinar matahari lama-kelamaan akan mengering. Kemudian, contoh ketiga, telur ayam dapat menetas ketika dipanaskan dengan lampu. Nah, itulah contoh dari peristiwa radiasi. Kemudian, materi yang terakhir yaitu materi tentang konduktor dan isolator panas. Berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan panas, benda dapat digolongkan ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu benda konduktor panas dan yang kedua benda isolator panas. Benda konduktor panas yaitu benda yang dapat dengan mudah menghantarkan panas, contohnya seperti panci, wajan, dan lain-lain. Sedangkan isolator panas adalah benda yang sulit menghantarkan panas, contohnya seperti plastik, kain, kayu, kertas, dan lain-lain. Baiklah, demikian materi perpindahan kalor atau panas yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.